Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Di halaman 17 pembelajaran yang ketiga, tujuan dari teknologi pangan. Nah, kamu bisa baca buku kamu masing-masing ya di rumah. Miss Nora hanya akan jelaskan singkatnya saja. Tujuan dari teknologi pangan itu apa sih? Nah, teknologi pangan itu dilakukan agar bahan pangan itu selalu tersedia. Ya, bahan pangan itu selalu tersedia. Kenapa? Kenapa harus selalu tersedia? Karena kita itu membutuhkannya setiap hari. Kita butuh bahan pangan setiap hari. Ya, maka supaya bahan pangan itu tetap ada setiap hari, maka dilakukanlah teknologi pangan. Sehingga dengan adanya teknologi pangan, kita bisa mendapatkan atau kita bisa memperoleh makanan dan minuman baru. Ya, bisa kamu lihat contohnya itu ada di paragraf kedua. Sebagai contoh, buah kelapa itu bukan hanya menghasilkan santan, tapi buah kelapa juga bisa diolah menjadi berbagai makanan dan minuman seperti nata de coco ya, itu juga kan bahan dasarnya itu kan dari kelapa ya, itu minuman baru ya yang diolah dari buah kelapa dengan menggunakan teknologi pangan ya, seperti itu contohnya. Lalu kita lihat di paragraf yang ketiga ya, dengan kita melakukan teknologi pangan ya, kita bisa menciptakan makanan dan minuman yang baru dari bahan pangan ya, dan kita juga bisa ekspor. Ekspor itu apa sih, Miss? Ekspor itu adalah menjual barang ke luar negeri. Itu ekspor. Kalau impor, kita membeli barang dari luar negeri ya. Jadi kita juga mengekspor ya barang-barang tertentu dari Indonesia ke luar negeri. Nah, tentu saja supaya barang yang kita jual ke luar negeri, kita ekspor ke luar negeri itu harus dikemas dengan baik. Salah satu contohnya adalah mengemasnya adalah dengan teknik pengemasan kedap udara. Ya, pengemasan kedap udara. Sehingga bahan pangan, bahan makanan yang kita ekspor ke luar negeri itu bisa awet dan tahan lama, nggak cepat busuk atau basi. Ya, oke anak-anak, itu singkatnya saja penjelasan dari Miss Nora. Mari kita jawab pertanyaan yang ada di halaman 17. Kita lihat yang pertama. Terdiri dari apa sajakah teknologi pangan itu? Oh ya, sebelumnya Miss Nora minta kamu keluarkan buku PS-nya ya, untuk kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, terdiri dari apa sajakah teknologi pangan itu? Jawabannya adalah terdiri dari cara mengolah, menyimpan, mengemas, dan mengawetkan bahan pangan. Ya, nomor 1 Miss Nora ulang. Terdiri dari apa sajakah teknologi pangan itu? Ya, terdiri dari cara mengolah, menyimpan, mengemas, dan mengawetkan bahan makanan. Itu untuk nomor 1. Ya, bahan pangan maksudnya salah, bukan bahan makanan, bahan pangan. Yang nomor 2, mengapa bahan pangan harus selalu tersedia? Karena kita membutuhkannya setiap hari. Ya, mengapa bahan pangan harus selalu tersedia? Karena kita membutuhkannya setiap hari. Ya, kita butuh makan, kita butuh bahan pangan. Bahan pangan itu adalah bahan makanan dan minuman. Ya, tentu saja manusia nggak bisa bertahan hidup kalau nggak makan dan nggak minum. Oleh karena itu kita butuh bahan pangan setiap hari, ya, karena kita butuh makan dan butuh minum. Oke, itu untuk nomor 2. Jawabannya adalah karena kita membutuhkannya setiap hari. Nomor 3, apa saja cara yang memudahkan makanan dapat dijual ke luar negeri? Apa saja cara yang memudahkan makanan dapat dijual ke luar negeri? Caranya adalah cara yang memudahkan adalah
cara pengemasan dan pengawetannya. Ya, cara pengemasan dan pengawetannya. Itu untuk nomor 3. Ya. Cara pengemasan dan pengawetannya. Yang terakhir nomor 4, sebutkan tujuan teknik pengemasan kedap udara. Jawabannya adalah agar membuat bahan makanan menjadi tahan lama. Agar membuat bahan makanan menjadi tahan lama. Sudah? Kalau sudah, halaman 18 itu kita skip aja. Kita masuk ke halaman 19. Ya. Halaman 19 ini teknologi pangan dan kehidupan nelayan. Ya, kita lihat halaman 19. Saudara bacakan untuk kita semua, ya. Teknologi produksi pangan hasil laut Indonesia harus terus dikembangkan. Teknologi tersebut sangat bermanfaat bagi pengolahan tangkapan hasil laut Indonesia yang berlimpah. Dengan teknologi yang tepat, hasil laut tersebut dapat diekspor ke seluruh penjuru dunia. Hal ini tentu menggembirakan karena setiap tahun ekspor hasil laut Indonesia terus mengalami peningkatan. Ikan tuna, cakalang, kepiting, cumi-cumi, dan rumput laut merupakan sebagian dari hasil laut yang diekspor ke luar negeri. Sebagian hasil itu diekspor dalam bentuk makanan olahan dan sebagian lagi dalam bentuk utuh. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi produksi pangan yang tepat. Jika ekspor hasil laut Indonesia terus meningkat, maka kehidupan para nelayan tentu akan sejahtera. Mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka meskipun mereka tidak dapat melaut akibat gelombang laut tinggi. Nah, Indonesia itu merupakan salah satu pengekspor hasil laut terbesar, ya, salah satunya. Ada juga mungkin negara-negara lain yang ada di benua Eropa juga ada negara yang pengekspor hasil laut. Nah, Indonesia kenapa bisa menjadi salah satu negara pengekspor hasil laut? Karena Indonesia lautnya luas dan ikannya berlimpah, ya, ikannya pokoknya mau ikan, mau kepiting, cumi-cumi, ya, itu melimpah di lautnya Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia mengekspor hasil lautnya ke luar negeri. Mengekspor artinya menjual ke luar negeri, ya. Nah, tadi sudah ada di paragraf yang kedua, itu contoh-contohnya apa saja sebagian dari hasil laut yang kita ekspor ke luar negeri. Ada ikan tuna, ada ikan cakalang, ada kepiting, ada cumi-cumi, dan ada rumput laut. Nah, pengeksporannya, ya, bisa dalam bentuk makanan olahan yang sudah diolah atau dalam bentuk utuh, misalnya ikan tuna, ada yang diolah atau ada juga ikan tuna utuh yang diekspor ke luar negeri. Nah, kalau misalnya hasil ekspor hasil laut Indonesia itu meningkat, maka tentunya itu juga akan meningkatkan kesejahteraan para nelayan, ya, karena nelayan karena kehidupan nelayan itu ditentukan oleh hasil lautnya, hasil tangkapan mereka, ya, juga mereka nelayan itu diuntungkan dari ekspor hasil laut yang kita lakukan, yang kita ekspor ke luar negeri, ya. Mari kita membaca yang Ayo berceritanya, ya. Kita diminta untuk menceritakan kehidupan nelayan yang ada di Indonesia. Cari tahu kehidupan mereka dari sumber-sumber informasi yang tepat. Ceritakan hal-hal berikut, ya. Kita ini jawab sama-sama aja ya anak-anak supaya lebih cepat.
Kapan waktu mereka melaut? Nah, kira-kira menurut kamu kapan sih waktu yang tepat untuk nelayan melaut? Saat cuaca cerah atau saat cuaca hujan? Saat hujan. Kira-kira mana yang benar? Ya, saat cuaca cerah. Saat cuaca cerah. Nomor satu, kapan waktu mereka melaut? Mereka di sini adalah nelayan ya. Adalah saat cuaca cerah. Lalu yang kedua pertanyaannya adalah, mengapa mereka hanya melaut pada waktu tertentu? Kenapa? Jawabannya adalah karena berbahaya sebab gelombang laut tinggi. Iya, kita nggak bisa prediksi gelombang laut ya. Ada bulan-bulan tertentu kalau misalnya nggak salah ya. Ada bulan-bulan tertentu di mana gelombang laut itu tinggi. Jadi ketika gelombang laut tinggi, maka nelayan nggak berani melaut, ya, mencari ikan di laut. Mereka takut tentunya kalau gelombangnya tinggi, takutnya kapalnya bisa tenggelam, ya. Jadi mengapa mereka hanya melaut pada waktu tertentu? Karena mereka takut bahaya sebab gelombang tinggi, gelombang laut yang tinggi. Oke. Yang pertanyaan yang ketiga, bagaimana hasil tangkapan mereka dalam satu hari? Nah, bagaimana hasil tangkapan mereka dalam satu hari? Bisa saja meningkat atau bisa saja bisa saja meningkat, bisa saja mereka menghasilkan banyak, tapi bisa saja sedikit, ya, tidak tentu juga. Ya, jadi bagaimana hasil tangkapan mereka dalam satu hari? Jawabannya adalah bisa meningkat atau bisa juga hanya sedikit. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan terhadap hasil tangkapan mereka? Nah, kalau para nelayan sudah menangkap ikan, maka ikannya itu akan dijual. Ya, benar, akan dijual. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apakah mereka menggunakan teknologi pangan untuk mengolah hasil tangkapan? Ya, benar, ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, kemana mereka menjual hasil tangkapan mereka? Ya, jawabannya adalah bisa ke pasar dan juga bisa diekspor ke luar negeri. Ya, bisa dijual di pasar dan bisa juga diekspor ke luar negeri. Lalu pertanyaan yang terakhir, bagaimana kehidupan mereka saat cuaca buruk sering terjadi? Jawabannya adalah mereka tidak dapat menangkap ikan. Ya, jadi kalau cuaca buruk seperti gelombang lautnya naik, itu dipastikan nelayannya tidak berani, ya, tidak melaut. Kenapa? Karena takut gelombang laut yang tinggi. Ya, takutnya tenggelam, kasihan nanti kalau tenggelam. Ya, kalau bisa berenang, kalau tidak bisa mati, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya cuacanya buruk, maka nelayan itu tidak akan melaut. Oke, yang terakhir, nah kita mau nyanyi dulu ya anak-anak di halaman 20. Nah, ini pelajaran SBDP, lagu Nenek Moyangku ciptaan dari Ibu Sut, ya. Miss Nora minta supaya ada nilai PS kamu, PSSBDP, nanti Miss Nora akan kasih videonya. Ya, Miss Nora yakin semua sebenarnya tahu lagu ini ya, karena ini lagu yang paling sering kita dengarkan, ya. Tapi nggak apa-apa, Miss Nora akan kasih videonya. Kamu bisa pelajari lagunya. Nanti kamu nyanyikan, kamu bikin dalam bentuk video. Kamu nyanyikan lagu ini, lagu Nenek Moyangku ini, dan kirimkan ke WA-nya Miss Nora. Ya, Miss Nora harapkan semua mengerjakan, semua membuat videonya supaya ada nilai PS SBDP kamu. Oke? Nah, pelajaran tematik kita untuk hari ini sampai di sini. Tadi kita sudah belajar dua pembelajaran, ya. Pertama pembelajaran yang kedua dan sekarang pembelajaran yang ketiga. Dan nanti kamu kirim juga video nyanyi lagu Nenek Moyangku. Oke, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran untuk hari ini, hari Kamis, ya. Terima kasih. Miss Nora harapkan kamu tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ya, kita bersama-sama berdoa agar COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa kembali belajar tatap muka di sekolah. Ya, anak-anak.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Bye-bye.